Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Andini dari Universitas Samudra Prodi MIPA Matematika Angkatan 2019. Pada video ini, saya ingin memenuhi mata kuliah teori bilangan. Saya akan membahas tentang kongruensi, di mana tentang teorema sisa Cina, teorema Wilson, dan teorema Euler. Pada penasaran kan dengan teorema-teorema yang akan saya bahas? Bagaimana sih teorema-teorema tersebut? Sulit atau mudah sih? Daripada penasaran, yuk kita simak video selanjutnya. Sistem kongruensi linear merupakan kumpulan kongruensi-kongruensi linear yang saling berkaitan. Bentuk umumnya yaitu X kongruensi dengan A1 modulo M1, X kongruensi dengan A2 modulo M2, X kongruensi dengan A3 modulo M3, sampai dengan X kongruensi AN modulo MN. Sebelum kita memasuki materi teorema sisa Cina, saya akan membacakan sedikit sejarah mengenai teorema sisa Cina. Sejarah teorema sisa Cina. Pada tahun 1809, Carl Friedrich Gauss yang saat itu sedang menganalisis batu yang disebut palos, menemukan kembali metode yang digunakan orang Tiongkok sejak dahulu yang sekarang disebut sebagai teorema sisa Cina atau TSC. Jauh sebelum itu, sekitar abad ke-6, TSC telah digunakan dalam astronomi Cina kuno untuk mengukur pergerakan planet. Menurut catatan sejarah, masalah pertama terkait TSC pada buku karya Jenderal Sanzu 544-496 sebelum Masehi, atau juga dikenal sebagai Master Sun, dalam bukunya yang berjudul Sanzu Suan Cina, ia menuliskan persoalan, ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika kita membagikan dengan 3, maka tersisa 2. Jika kita membaginya dengan 5, maka tersisa 3. Jika kita membaginya dengan 7, maka tersisa 2. Berapa jumlah barang itu? Di buku tersebut hanya tertulis soal seperti itu, namun tanpa solusi, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk menyelesaikannya. Sekitar abad ke-6, algoritma untuk menyelesaikan permasalahan Sanzu ditemukan. Algoritma melibatkan konsep kongruensi modulo dan sekarang kita kenal sebagai teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Disebut Cina karena permasalahan pertama terkait teorema tersebut ditemukan di negara Cina. Baik, kita akan masuki materi mengenai teorema sisa Cina. Diberikan bilangan-bilangan positif M1, M2, M3 sampai dengan Mn yang relatif prima dan bilangan-bilangan bulat A1, A2, A3 sampai An, maka dapat dibentuk sistem kongruensi linear, di mana X kongruensi dengan A1 modulo M1, X kongruensi dengan A2 modulo M2, X kongruensi dengan A3 modulo M3 sampai dengan Xn kongruensi dengan An modulo Mn. Pastikan bahwa M1, M2, M3 sampai dengan Mn semuanya relatif prima. Jika tidak, sederhanakanlah terlebih dahulu sistem tersebut dengan menggunakan sifat-sifat kongruensi modulo, di mana M kapital sama dengan M1 dikali M2 dikali sampai dengan Mn, maka penyelesaian tunggal modulo atau solusi sistemnya adalah X kongruensi dengan A1 M kapital 1 dikali Y1 ditambah A2 dikali M kapital 2 dikali Y2 ditambah sampai dengan An dikali M kapital N dikali Yn modulo M, dengan M kapital 1 sama dengan M kapital ditambah MI dan YI dikali M kapital I kongruensi dengan 1 modulo MI dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, dan YI lebih besar dari 0 lebih kecil dari MI. Baiklah, saya akan memberikan contoh teorema sisa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Seorang nenek dan telurnya.
Seorang nenek pergi ke pasar dengan membawa keranjang berisikan beberapa telur. Saat nenek meletakkannya di permukaan tanah, tiba-tiba seorang pemuda datang dan menginjak telur-telur itu secara tidak sengaja hingga pecah semua. Pemuda itu meminta maaf kepada nenek dan ingin mengganti kerugian nenek. Ia pun bertanya, "Nek, berapa telur yang ada di dalam keranjang nenek itu tadi?" Saya ingin menggantinya. Nenek tidak tahu berapa banyak telur di dalam keranjang karena ia tak pernah menghitungnya. Beruntung, saat di rumah, nenek sempat menyusun telur-telur itu dalam rak telur. Saat nenek menyusun telur pada 3 rak dengan jumlah yang sama, akan ada 2 butir telur yang tersisa. Saat nenek menyusun telur pada 5 rak dengan jumlah yang sama, akan ada 3 butir telur yang tersisa. Saat nenek menyusun telur pada 7 rak dengan jumlah yang sama, ternyata masih ada 2 butir telur tersisa. Pemuda itu pun kebingungan dengan teka-teki nenek tersebut. Dari persoalan tadi, kita akan dapat menyelesaikannya dengan menggunakan teorema sisa Cina. Permasalahan nenek dan telurnya dapat dimodelkan dalam sistem kongruensi linear berikut, di mana X kongruensi 2 modulo 3, X kongruensi dengan 3 modulo 5, X kongruensi dengan 2 modulo 7. Yang dapat kita ketahui di mana A1 sama dengan 2 diperoleh dari X kongruensi 2, A2 sama dengan 3 diperoleh dari X kongruensi 3, A3 sama dengan 2 diperoleh dari X kongruensi 2. Selanjutnya kita mengetahui nilai M1, M2, dan M3, di mana M1-nya sama dengan 3 diperoleh dari modulo 3, M2-nya sama dengan 5 diperoleh dari modulo 5, M3-nya sama dengan 7 diperoleh dari modulo 7. Bisakah kita lihat apakah M1, M2, M3 akan saling prima di mana AB sama dengan 1, di mana 3, 5 sama dengan 1, 3, 7 sama dengan 1, 5, 7 sama dengan 1. Jadi jelas bahwa M1, M2, dan M3 akan saling prima. Di sini kita mencari nilai primanya itu menggunakan algoritma pembagian. Selanjutnya, untuk mencari nilai M kapital yaitu di mana rumusnya M kapital sama dengan M1 dikali M2 dikali M3. Kita masukkan nilai M1-nya sama dengan 3, nilai M2-nya sama dengan 5, dan nilai M3-nya sama dengan 7. Jadi, 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Untuk kita akan mencari nilai M1, M kapital 1, M kapital 2, dan M kapital 3. Untuk M kapital 1 menggunakan rumus M dibagi dengan M1, di mana nilai M yaitu 105 dibagi M1 yaitu nilainya 3, berarti 105 dibagi 3 sama dengan 35. Begitu juga dengan M2, sama dengan rumusnya M kapital dibagi M2, di mana M kapitalnya itu 105 dan M2-nya itu 5, berarti 105 dibagi 5 sama dengan 2. Begitu juga dengan M3, sama dengan M kapital dibagi M3, di mana M kapitalnya itu 105 dan M3-nya itu 7, jadi 105 dibagi 7 sama dengan 15. Selanjutnya, untuk mencari Y1, Y2, dan Y3 yaitu kita menggunakan rumus Y1 dikali M kapital 1 kongruensi dengan 1 modulo M1, di mana M kapital 1 itu merupakan 35 dan kita masukkan nilainya Y1 dikali 35 kongruensi dengan 1 modulo M1 nya itu kan 3, jadi modulo 3, jadi Y1 dikali 35 kongruensi dengan 1 modulo 3 sehingga diperoleh Y1 nya itu 2. Begitu juga dengan Y2, Y2 dikali M kapital 2 kongruensi dengan 1 modulo 2, di mana
ini salah tulis ya, sebenarnya itu Y2 dikali masukkan nilai M kapital 2 nya yaitu 21, jadi Y2 dikali 21 kongruensi dengan 1 modul 5, masukkan nilai M2 nya yaitu 5, sehingga diperoleh Y2 sama dengan 1. Begitu juga dengan Y3 dikali M kapital 3 kongruensi dengan 1 modulo M3, di mana Y3 dikali 15 masukkan nilai M kapital 3 nya yaitu 15, kongruensi dengan 1 modulo 7, masukkan nilai M 3 nya yaitu 7, sehingga diperoleh Y3 sama dengan 1. Selanjutnya, jadi penyelesaian dari sistem persamaan kongruensi menggunakan teorema sisa Cina, yaitu kita akan cari nilai X kongruensi dengan A1 dikali M kapital 1 dikali Y1 ditambah A2 dikali M kapital 2 dikali Y2 ditambah A3 dikali M kapital 3 dikali Y3 modulo M. Kita masukkan nilai masing-masing dari A1, M1, Y1 dan seterusnya, di mana A1 bernilai 2, M kapital 1 bernilai 5, Y1 bernilai 2. Jadi 2 dikali 35 dikali 2 ditambah masukkan nilai A2 sama dengan 3, M kapital 2 sama dengan 21, Y2 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 21 dikali 1 ditambah masukkan nilai A3 sama dengan 2, M kapital 3 sama dengan 15, Y3 nya 1, jadi 2 dikali 15 dikali 1, masukkan modulo M nya sama dengan 105 dikali modulo 105. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing perkalian. X kongruensi dengan 140 ditambah 63 ditambah 30, hasilnya didapat dari perkalian yang ada di atas, terus dikali modulo 5. Selanjutnya kita jumlahkan 140 ditambah 63 ditambah 30 berjumlah 233 modulo 105. X kongruensi dengan 23 modulo 105. Dapat dari manakah 23 ini? Kita lihat dari 233. Jika kita kalikan 2 dikali 105 dan bersisa 23, maka X kongruensi 23. Jadi penyelesaian dari kongruensi linear ini bahwa X kongruensi 23, kemungkinan telur nenek adalah 23 butir, atau 23 ditambah 105 sama dengan 128 butir. Dengan begitu, nenek dapat memperkirakan telurnya yang pecah untuk permasalahan ini telah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teorema Wilson. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit sejarah singkat mengenai teorema Wilson. Sejarah teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat atau bangsa Prancis pada tahun 1640, yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema berikutnya yang terkenal pula adalah teorema Wilson yang dipublikasikan pertama kali oleh Edward Waring 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya, Wilson bukanlah orang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Sebelum membahas teorema Wilson, terlebih dahulu diperkenalkan teorema berikut yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Baiklah, kita akan masuk mengenai materi pada teorema Wilson. Pada teorema 1, jika P suatu bilangan prima, maka pengkongruenan X kuadrat kongruensi 1 modulo P mempunyai tepat dua penyelesaian, yaitu 1 dan P dikurang 1. Dapat kita buktikan, misalkan
R adalah suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruensi 1 modulo P, maka kita substitusikan dari X kuadrat kongruensi 1 modulo P menjadi R kuadrat dikurang 1 kongruensi 0 modulo P. Setelah dapat R kuadrat dikurang 1, maka kita faktorkan menjadi R plus 1 dikali R minus 1 kongruensi 0 modulo P. Pengkongruenan terakhir ini berarti P membagi R plus 1, R minus 1, karena P suatu bilangan prima, maka P habis membagi R plus 1 atau P habis membagi R minus 1. Di mana P habis membagi R plus 1, maka menjadi R plus 1 kongruensi 0 modulo P. Atau karena P habis membagi R minus 1, maka R minus 1 kongruensi 0 modulo P. R plus 1 pindahkan satunya ke ruas kanan menjadi R kongruensi minus 1 modulo P, atau R minus 1 dipindahkan minus satunya ke ruas kanan menjadi R kongruensi 1 modulo P. R kongruensi 1 P dikurang 1 modulo P. Kenapa bisa dapat P dikurang 1? Karena dia menjadi residu terkecil, di mana residu terkecil kan yang dekat dengan modulo. Jadi P dikurang 1 atau R kongruensi 1 modulo P. Dan setelah itu, karena R suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruensi 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P dikurang 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruensi 1 modulo P. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari teorema Wilson. Selesaikan pengkongruenan dari X kuadrat kongruensi 1 modulo 7 adalah penyelesaian. Yang diketahui yaitu himpunan residu-residu terkecil dari modulo 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita akan cari solusi dari masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk solusi dari X kongruensi 1 modulo 7 adalah 1. Untuk solusi dari 2X kongruensi 1 modulo 7, di mana 2X kongruensi 8 modulo 7, kenapa ada hasilnya 8? Karena 1 modulo 7, jadi kita jumlahkan 1 ditambah 7 sama dengan 8. Di mana X kongruensi 4 modulo 7, jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya untuk solusi dari 3X kongruensi 1 modulo 7, di mana 3X kongruensi 8 modulo 7 sama dengan kayak tadi, 1 ditambah 7 sama dengan 8. Setelah itu 3X kongruensi 15 modulo 7. Kenapa bisa dijumlahkan lagi? Karena 8 tidak habis dibagi 3, jadi 8 tambah 7 sama dengan 15. Jadi 3 kongruensi 15 modulo 7. Selanjutnya X kongruensi 5, karena 15 dibagi 3 hasilnya 5, jadi 5 modulo 7. Selanjutnya untuk solusi dari 4X kongruensi 1 modulo 7, maka didapat 4X kongruensi 8 modulo 7, 1 tambah 7 tadi 8, jadi 8 modulo 7. Selanjutnya X kongruensi 2 modulo 7, karena 8 habis dibagi 4 dapatnya 2, jadi X kongruensi 2 modulo 7. Selanjutnya solusi dari 5X kongruensi 1 modulo 7, di mana 5X kongruensi 8 modulo 7, 1 tambah 7 tadi 8. Selanjutnya untuk 5X kongruensi 15 modulo 7, sama seperti pencarian sebelumnya, di mana 8 tambah 7 itu 15. Terus X kongruensi 3 modulo 7, 15 dibagi 3 dapatnya 3, jadi X kongruensi 3 modulo 7. Untuk solusi dari 6X kongruensi 1 modulo 7, maka didapat 6X kongruensi 8 modulo 7.
di mana 6x kongruensi 15 modulo 7 sama tadi 8 tambah 7 sama dengan 15, karena 8 belum bisa habis dibagi 6, maka dapat lagi 6x kongruensi 22 modulo 7 karena 15 belum bisa dibagi 6. Jadi 15 ditambah 7 sama dengan 22. Setelah itu 6x kongruensi 29 modulo 7 karena 22 belum habis dibagi 6, jadinya kita jumlahkan kembali 22 ditambah 7 sama dengan 29. Selanjutnya 6x kongruensi 36 bagi 7 karena 29 juga belum bisa dibagi 6, jadi kita jumlahkan kembali 29 ditambah 7 sama dengan 36. Selanjutnya x kongruensi 6 modulo 7, jadi didapatlah 36 bagi 6 sama dengan 6, jadi x kongruensi 6 modulo 7. Setelah didapatkan solusi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kesimpulan dapat ditarik bahwa jadi solusi dari pengkongruenan x kuadrat kongruensi 1 modulo 7 adalah 1 dan 6, karena dari teorema tadi bahwa didapat hasilnya itu mempunyai solusi yaitu 1 dan P kurang 1, di mana P yang kita peroleh itu 7, di mana hasil solusinya itu kan sebenarnya 1 dan 6, di mana 6 itu merupakan hasil dari yang didapat tadi. Jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6, jadi yang diperoleh itu yaitu 1 dan 6, sesuai dengan teorema 1 bahwa pengkongruenan x kuadrat kongruensi 1 modulo P tepat mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P dikurang 1. Materi berikutnya yaitu mengenai teorema Euler. Sebelum masuki materinya, kita akan membahas sedikit tentang sejarah teorema Euler. Sejarah teorema Euler. Fermat-Little Theorem atau FLT bekerja dengan baik jika bilangannya adalah prima. Namun hal ini kurang memuaskan para matematikawan karena kurang praktis. Bagaimana dengan bilangan komposit? Tahun 1736, Leonhard Euler berhasil membuktikan FLT. Kemudian 24 tahun kemudian FLT digeneralisasi oleh Euler. Selanjutnya, generalisasi ini disebut dengan teorema Euler. Kita akan masuk ke materi mengenai teorema Euler. Vn banyaknya bilangan asli kurang dari n yang relatif prima dengan n. Relatif prima di situ maksudnya adalah FPB-nya 1, di mana A pangkat Vn kongruensi 1 modulo n. Misalkan n adalah bilangan bulat positif dan bentuk faktorisasi primanya yaitu jika n sama dengan A1 pangkat P1 dikali A2 pangkat P2 sampai dengan AI dikali PI, di mana A1, A2 sampai dengan seterusnya ini adalah bilangan prima, maka berlaku bilangan yang relatif prima dengan n yaitu Vn sama dengan n dikali 1 negatif 1 per A1 dikali 1 negatif 1 per A2 sampai dengan 1 negatif 1 per AI. Sebagai contoh, di mana di sini kita ambil contoh V8 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena ada bilangan asli yang kurang dari 8 yang relatif prima ke 8. Keempat bilangan tersebut adalah 1, 3, 5, dan 7 karena dia relatif prima dan kurang dari 8. Selanjutnya, contoh tadi kita ingin membuktikan bahwa V8 itu sama dengan 4, di mana 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 kita faktorkan. Nah, selanjutnya V8 itu sama dengan 8 dikali
1 dikurang 1/2 sama dengan 4, dimana 8 dikali 1/2 itu hasilnya adalah 4. Contoh selanjutnya pada teorema Euler adalah jika 3 pangkat 47 dibagi 23, maka sisanya adalah 6. Dapat kita selesaikan bahwa kita tahu bahwa 3 dengan 23 itu saling prima, maka kita bisa gunakan teorema Euler di sini, di mana V23 sama dengan 23 dikali 1 negatif 1/23, di mana 23 dikali 22/3 sama dengan 22. Selanjutnya sehingga kita bisa peroleh 3 pangkat 23 sama dengan 1 modulo 23. Selanjutnya 3 pangkat 47 sama dengan 3 dikali 22 dipangkatkan lagi dengan 2, dimana masih 44, berarti sisanya 3 dikalikan lagi dengan 3 pangkat 3 modulo 23. Kalau 3 pangkat 22 itu kan 1 modulo 23, maka didapat 1 dikali 27 modulo 23. Selanjutnya di mana 3 pangkat 47 itu sama dengan 4 modulo 23, di mana dapat dari hasilnya 4. Hasil dari pembagian antara 27 dan 23 sisanya itu 4, jadi 4 modulo 23. Jadi didapatlah sisanya adalah 4 dari soal jika 3 pangkat 47 dibagi 23, maka sisanya adalah 4. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.